Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mary Anjeli Siregar dengan NIM 2107458. Nah, pada pertemuan kali ini yang akan saya bahas materi tentang aliran-aliran kritik sastra dalam Walek dan Waren. Nah, sebelum masuk materi tentang aliran-aliran kritik sastra tersebut, ada baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu pengertian dari kritik sastra. Nah, menurut Sanskerta, kata sastra yang berarti teks yang mengandung instruksi atau pedoman. Nah, dari kata dasar sas yang berarti instruksi atau ajaran. Nah, kemudian menurut Walek pada 1971, hakikatnya karya sastra adalah karya imajinatif yang menyediakan bahasa-bahasa dan mempunyai unsur estetika yang dominan. Kemudian, menurut Walek dan Daren, pada tahun 2016, dalam kritik sastra terdapat 3 aliran penilaian, yaitu penilaian relativisme, kemudian penilaian absolutisme, yang ketiga adalah penilaian perspektivisme. Nah, pertama-tama kita akan membahas tentang aliran relativisme. Aliran relativisme berasal dari kata Latin yaitu relativus yang berarti nisbi atau relatif. Relativisme adalah paham penilaian yang didasarkan pada tempat dan waktu terbitnya karya sastra. Penilaian karya sastra tidak sama dengan semua tempat dan waktu. Nah, kemudian asumsi dasar penilaian relativisme adalah karya sastra yang dianggap bernilai oleh suatu masyarakat pada suatu tempat dan zaman tertentu, maka karya sastra tersebut haruslah dianggap bernilai pula pada zaman dan tempat yang berbeda. Penilaian relativisme memang mengandalkan transverbalitas suatu karya sastra. Dalam Pradopo pada tahun 2011, paham relativisme yang bernilai karya sastra hanya berdasarkan waktu terbitnya atau yang sudah tidak dikehendaki menilai karya sastra. Tentu saja tidak dapat kita terima bila kita hendak menilai karya sastra secara objektif menurut metode literer. Paham ini berkeyakinan bahwa nilai karya sastra melekat pada karya sastra itu sendiri. Bila ada karya sastra yang dianggap bernilai oleh masyarakat di suatu tempat atau periode tertentu, karya sastra tersebut terus dianggap bernilai di zaman atau tempat yang lain yang dulunya dianggap baik dan sekarang harus dipandang baik pula. Nah, yang kedua adalah penilaian absolutisme. Paham penilaian absolutis ini menilai karya sastra berdasarkan paham-paham atau aliran-aliran non-literer seperti politik, moral, filosofis, pedagogis, dan berdasarkan ukuran-ukuran yang bersifat dogmatis. Rene Walek menunjukkan contoh golongan humanis baru, Marxis dan Neotomis yang memberikan penilaian terhadap karya sastra dengan menggunakan ukuran-ukuran di luar sastra. Misalnya, pada zaman Renaissance, para kritikus peradilan menggunakan standar penilaian karya-karya Yunani serta sastra lisan terhadap kajian karya sastra tentu sehingga sifat penilaiannya menjadi dogmatis dan konvensional. Menurut Pradopo pada tahun 1988, cara-cara ini sedikit menunjukkan penilaian yang bersifat mutlak atau absolut. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Sugikyono pada tahun 2013. Penilaian paham ini menilai karya sastra berdasarkan paham-paham atau aliran-aliran non-literer. Selain itu juga, para kritikus modern memakai hukum-hukum drama klasik sebagai standar penilaian drama-drama modern. Rane Walek menunjukkan contoh golongan-golongan yang menilai karya sastra tidak berdasarkan pada hakikat karya sastra itu saja, melainkan menurut paham, politik, atau cita-cita antara penganut paham politik ataupun humanis lainnya. Nah, penilaian yang terakhir adalah penilaian perspektivisme. Penilaian ini lebih elastis karena menilai karya sastra dari berbagai sudut pandang, yaitu dengan jalan menunjukkan nilai-nilai karya sastra pada waktu terbitnya dan nilai-nilai karya sastra pada masa-masa berikutnya. Kemudian, setiap karya sastra mengandung nilai keabadian dan kesejarahan. Nilai keabadian dapat dilihat dari ciri khas yang dimiliki pada zamannya. Kemudian, nilai histori merupakan proses perjalanan karya sastra yang telah melewati dan melampaui zaman tertentu yang dapat diruntut jejaknya. Misalnya, pada masa kesusastraan romantik, realisme, dan postmodernisme.
Penilaian perspektif ini mengakui adanya suatu karya sastra yang dapat dibandingkan sepanjang masa, dari perkembangannya, berubah, dan penuh kemungkinan yang lain. Ringkasnya, perubahan-perubahan penilaian terhadap suatu karya sastra tertentu dapat disebabkan oleh zaman yang berbeda, yakni melalui keyakinan pribadi, sosial, keagamaan, politik, serta ideologi kesenian. Maka, berdasarkan pernyataan tersebut, penilaian paham inilah yang cocok untuk dipilih dalam menilai karya sastra, karena penilaiannya berdasarkan pada hakikat fungsi karya sastra dengan menggunakan metode literer. Nah, cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.